Kadang hidup menghadirkan situasi yang membuat kita ingin menarik diri, menjaga jarak, atau bahkan menghilang dari seseorang demi menjaga kewarasan. Banyak orang menyebutnya nomor kontak, sebuah strategi untuk melindungi diri dari drama, toksisitas, atau hubungan yang tak lagi sehat. Tapi di balik semua itu, ada satu pendekatan yang jauh lebih kuat, lebih tenang, lebih dalam, dan jauh lebih sulit ditebak oleh siapapun di channel Arah Mindset. Kita percaya bahwa kekuatan terbesar bukanlah ketika kita menjauh dari seseorang, tetapi ketika kita mampu mengarahkan kembali kendali pada diri sendiri. Di sini, kita belajar bahwa ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dari disiplin batin yang kita bangun setiap hari. Karena itu, seperti biasa, kita kembali pada satu pegangan utama. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Hari ini, kita akan membahas sebuah strategi yang tidak hanya memutus pengaruh seseorang atas hidup kita, tetapi juga membentuk cara baru dalam merespons dunia. Sebuah pendekatan stoik yang membuat kita tetap kuat tanpa harus berteriak, tetap tenang tanpa harus menjauh, dan tetap berdaulat atas diri sendiri tanpa perlu mengubah siapapun. Inilah strategi yang bahkan lebih ampuh daripada nomor kontak, dan percayalah, mereka tidak akan pernah menyangka. Kadang, dalam hidup, kita terlalu sibuk memperhatikan orang lain, sampai lupa satu hal yang jauh lebih penting, diri kita sendiri. Kita memikirkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan terhadap kita. Seolah seluruh pusat gravitasi hidup kita berada di luar diri kita. Kita menggantungkan ketenangan pada sikap seseorang, pada balasan pesan, pada perlakuan yang kita terima, atau pada validasi yang seharusnya tidak pernah menjadi sumber kedamaian sejak awal. Dan dari sinilah masalah itu muncul. Ketika fokus kita berada pada orang lain, kita menyerahkan kendali emosi kepada hal-hal yang tidak bisa kita atur. Kita menaruh suasana hati kita di tangan seseorang yang bahkan seringkali tidak mampu mengatur suasana hatinya sendiri. Kita berharap mereka berubah, berharap mereka bersikap lebih baik, berharap mereka mengerti. Padahal bahkan kita pun tidak selalu mampu memahami diri kita sepenuhnya. Stoikisme datang dengan sebuah pengingat sederhana, namun tajam. Jika engkau ingin tenang, arahkan kembali fokusmu dari luar ke dalam, dari mereka ke dirimu sendiri, dari apa yang tidak bisa kau kendalikan, kembali kepada apa yang sepenuhnya berada dalam kendalimu. Mengalihkan fokus bukan berarti menjadi egois. Ini bukan tentang mengabaikan orang lain atau menutup diri dari hubungan. Bukan. Ini tentang merebut kembali pusat kendali yang selama ini, secara tidak sadar, kita berikan kepada dunia luar. Tentang kembali menjadi tuan rumah bagi pikiran kita sendiri, bukan tamu yang mudah terusir oleh angin perubahan sikap orang lain. Jika seseorang bersikap acuh, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Jika seseorang berubah dingin, kamu tidak harus menghangatkannya. Jika seseorang memancing reaksi, kamu tidak wajib terpancing. Fokusmu bukan pada mereka. Fokusmu adalah pada bagaimana kamu memilih untuk merespons. Karena disitulah letak kekuatan sejati. Bukan pada apa yang terjadi, tetapi pada cara kita memaknai apa yang terjadi. Mengalihkan fokus berarti berhenti menganalisis setiap gerak-gerik mereka, berhenti mencari motif tersembunyi di balik setiap kata, berhenti menebak-nebak perasaan mereka. Hidup bukan teka-teki silang yang harus dipecahkan. Hidup adalah perjalanan batin yang harus dijalani. Dan perjalanan itu dimulai ketika kita kembali melihat ke dalam diri. Ketika kita menaruh perhatian pada orang lain, energi mental kita cepat terkuras. Kita menjadi reaktif, mudah kecewa, mudah tersinggung. Tapi ketika kita menaruh perhatian pada diri sendiri, perspektif berubah total. Kita mulai bertanya, apa yang bisa aku kendalikan? Apa yang sebenarnya aku rasakan? Apa respon terbaik yang mencerminkan siapa aku, bukan siapa mereka? Pertanyaan seperti itu menciptakan jarak emosional yang sehat. Kita tidak lagi melebur dengan kekacauan luar. Kita mulai menemukan ruang tenang yang menjadi milik kita sepenuhnya. Bayangkan ada seseorang yang tiba-tiba berubah sikap, menarik diri, atau bersikap tidak konsisten. Jika fokusmu pada mereka, kamu akan sibuk mencari jawaban. Kamu memikirkan apa kesalahanmu, atau apa penyebabnya. Tapi jika fokusmu pada dirimu sendiri, kamu tidak akan terseret dalam badai itu. Kamu hanya akan berkata, perubahan mereka bukan masalahku. Yang penting adalah bagaimana aku menjaga ketenanganku. Itulah fungsi mengalihkan fokus, memutus pengaruh tanpa harus memutus kontak. Ini jauh lebih kuat daripada strategi menghilang, karena diam yang berasal dari ketenangan jauh lebih menggetarkan
daripada diam yang berasal dari pelarian. Energi orang lain tidak lagi menyetirmu. Bahkan jika mereka mencoba memprovokasi, memanipulasi, atau membuatmu bereaksi, kamu tetap kukuh. Karena fokusmu tidak lagi pada teater kehidupan mereka, tetapi pada panggung batinmu sendiri. Mengalihkan fokus juga membuat kita lebih jujur pada diri sendiri. Kita mulai menyadari bahwa seringkali bukan orang itu yang sebenarnya membuat kita tidak tenang, tetapi interpretasi kita terhadap sikap mereka. Pikiran kitalah yang membesar-besarkan, pikiran kitalah yang menciptakan drama, pikiran kitalah yang terus berputar tanpa henti. Maka mengalihkan fokus berarti menghentikan lingkaran itu, menarik kembali perhatian yang selama ini berkeliaran di luar, lalu mengarahkannya kembali ke dalam. Inilah inti dari stoikisme. Kita bukan korban dunia luar, kita hanya korban dari pikiran kita sendiri yang belum kita kendalikan. Dan fokus adalah pintu pertama menuju kendali itu. Mengalihkan fokus juga memberikan kemandirian emosional. Kita mulai memahami bahwa validasi bukan makanan jiwa. Kita tidak memerlukan pengakuan untuk merasa layak. Kita tidak membutuhkan perhatian seseorang untuk merasa berharga. Kita tidak memerlukan perlakuan istimewa agar merasa cukup. Semua itu adalah bonus, bukan fondasi. Ketika kita membangun fondasi itu di dalam diri, tidak ada yang bisa meruntuhkannya dari luar. Dan ironisnya, ketika kita berhenti terobsesi pada seseorang, atau pada bagaimana mereka memperlakukan kita, disitulah kita justru menjadi lebih menarik. Ketidakbergantungan memiliki daya tarik tersendiri. Ketika kamu tenang, ketika kamu tidak reaktif, ketika kamu tidak lagi memberi mereka kekuasaan atas emosimu, itulah momen ketika orang-orang mulai bertanya-tanya. Mereka merasa kehilangan sesuatu yang dulu mereka kuasai. Mereka tidak lagi mengetahui bagaimana mempengaruhimu. Dan ketidakpastian itu membuat mereka memandangmu berbeda. Tapi tujuan kita bukan membuat mereka terkejut. Tujuan kita adalah menemukan ketenangan. Tujuan kita adalah kembali ke jalur yang benar. Mengarahkan pikiran dan energi kepada hal-hal yang benar-benar bisa kita atur diri kita sendiri. Maka, jika dunia luar terasa bising, jika seseorang membuatmu gusar, jika situasi terasa tidak stabil, ingatlah satu hal. Kembalilah ke dirimu, tarik perhatianmu dari mereka. Hentikan analisis yang tidak perlu. Jangan berikan kekuasaan kepada sesuatu yang berada di luar kendalimu. Fokusmu adalah dirimu, pikiranmu, sikapmu, pilihanmu. Karena pada akhirnya, tenang bukan tentang menjauh dari dunia. Tenang adalah kemampuan untuk tetap damai meski dunia mendekat. Itulah inti dari slogan kita. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan semuanya dimulai dari satu langkah sederhana. Mengalihkan fokus dari mereka, kembali kepada diri sendiri. Ada satu pelajaran penting dalam hidup yang sebenarnya sering kita dengar, tetapi jarang benar-benar kita pahami. Tidak semua hal berada dalam kendali kita. Kita tahu itu, kita sering mengangguk ketika mendengarnya. Tapi kenyataannya, kita tetap saja mencoba mengatur hal-hal yang tidak bisa kita atur. Kita tetap berusaha mengubah orang lain, mengubah situasi, mengubah hasil, bahkan mengubah masa lalu. Semua itu memberi kita ilusi kekuasaan. Padahal sebenarnya, yang terjadi adalah kita menguras energi untuk sesuatu yang mustahil. Stoikisme mengajarkan garis pemisah yang sederhana, tetapi begitu tajam. Ada dua kategori dalam hidup: hal yang berada dalam kendali kita, dan hal yang berada di luar kendali kita. Ketenangan tidak datang dari kemampuan mengendalikan semuanya, tetapi dari kemampuan membedakan keduanya. Dan disinilah banyak orang tersesat. Mereka bereaksi terhadap hal-hal luar, seolah hidup mereka bergantung pada itu. Mereka ingin orang lain bersikap seperti yang mereka harapkan. Mereka ingin dunia berjalan sesuai skenario mereka. Mereka ingin hubungan, pekerjaan, atau situasi tertentu berubah hanya karena mereka menginginkannya. Padahal, kenyataannya seringkali brutal. Dunia tidak bergerak mengikuti kehendak kita. Orang lain tidak berpikir dengan kepala kita. Mereka tidak bertindak berdasarkan harapan yang kita tanamkan dalam diam. Dan jika kita terlalu melekat pada keinginan itu, kita akan terus terluka bukan oleh dunia, tetapi oleh ekspektasi kita sendiri. Coba kita uraikan secara perlahan. Hal-hal yang berada dalam kendali kita hanya 3. Pikiran kita, sikap kita, dan tindakan kita. Bukan perasaan orang lain, bukan keputusan mereka, bukan bagaimana mereka memperlakukan kita, bukan apa yang mereka katakan atau tidak katakan. Bahkan hasil dari tindakan kita pun secara penuh bukan dalam kendali kita. Kita bisa berusaha, kita bisa berbuat sebaik mungkin, tetapi hasil akhirnya tetap berada di tangan banyak faktor lain yang tidak sepenuhnya bisa kita kuasai. Di sisi lain, hal-hal yang berada di luar kendali kita seringkali adalah hal yang justru paling kita pikirkan. Kita memikirkan mengapa seseorang berubah,
Kita memikirkan kapan seseorang akan kembali. Kita memikirkan apa yang orang pikirkan tentang diri kita. Kita memikirkan bagaimana seseorang menilai teks, kata, atau tindakan kecil yang kita lakukan. Kita terjebak pada wilayah yang bukan milik kita. Saat kita tidak bisa membedakan batas ini, hidup menjadi melelahkan. Kita bangun dengan perasaan cemas, tidur dengan pikiran yang berputar tanpa henti, dan menjalani hari dengan emosi nekturun yang dipicu oleh hal-hal dari luar. Hidup menjadi arena reaksi, bukan lahan kontrol. Kita menjadi bola yang terpental ke sana kemari, bukan pemain yang menentukan langkahnya sendiri. Tapi, ketika kita mulai membedakan apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan, semuanya berubah. Kita mulai menyadari bahwa mengubah orang lain adalah pekerjaan yang tidak hanya sia-sia, tetapi juga merusak diri sendiri. Kita mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu dikomentari, tidak semua hal perlu dikhawatirkan, dan tidak semua hal layak dijadikan beban pikiran yang berada di luar kendali kita, seharusnya tidak menjadi pusat hidup kita. Bayangkan seseorang memperlakukanmu dengan dingin atau tidak konsisten. Jika kita fokus pada hal yang berada di luar kendali, kita akan sibuk bertanya, kenapa dia begitu? Atau, apa maksudnya? Atau, apa salahku? Kita mengisi kekosongan dengan asumsi-asumsi yang menyiksa. Tetapi jika kita kembali pada apa yang bisa kita kendalikan, pertanyaannya berubah menjadi, apa respon terbaikku? Bagaimana aku menjaga ketenanganku? Apa yang bisa aku lakukan agar tetap menjadi versi terbaik diriku? Dari sini kita melihat bahwa pergeseran kecil dalam fokus ternyata bisa mengubah seluruh kualitas hidup kita. Kita tidak lagi menunggu orang lain berubah agar kita bisa bahagia. Kita tidak lagi menunggu situasi membaik agar kita bisa tenang. Kita mengambil tanggung jawab untuk menciptakan ketenangan itu sendiri. Apapun yang terjadi di luar, membedakan hal yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan juga membantu kita memutus ketergantungan emosional. Kita berhenti memaksakan skenario ideal dan mulai menerima kenyataan apa adanya. Penerimaan bukan berarti menyerah atau pasrah. Penerimaan adalah keberanian untuk melihat realitas tanpa ilusi dan tetap memilih langkah yang bijak. Penerimaan adalah bentuk kedewasaan emosional yang membuat kita tidak goyah, meski dunia di luar tidak berjalan sesuai keinginan. Satu hal yang sering disalahpahami adalah bahwa mengabaikan hal-hal di luar kendali bukan berarti kita tidak peduli, bukan berarti kita dingin, bukan berarti kita tidak lagi terlibat dalam hidup. Tidak, justru sebaliknya, kita menjadi lebih efektif. Karena energi kita tidak lagi habis untuk hal yang tidak bisa kita ubah. Energi itu kita salurkan untuk memperbaiki diri, memperkuat mental, memperjelas nilai, dan merawat ketenangan yang kita bangun. Ini seperti seseorang yang berlayar di tengah laut. Angin dan ombak bukan dalam kendalinya, tetapi kemudi ada di tangannya. Dan pelaut yang bijak tidak sibuk memarahi angin, tidak sibuk menyalahkan ombak. Ia hanya mengatur layarnya agar tetap menuju arah yang ia pilih. Begitu juga dengan kita. Hidup memang penuh ombak. Orang lain memang penuh variasi sikap. Situasi memang tidak selalu stabil. Tetapi kemudi selalu ada di tangan kita, pikiran kita, respon kita, pilihan kita. Ketika kita benar-benar memahami batas ini, kita mulai merasakan sesuatu yang datang perlahan namun pasti. Kedamaian, bukan karena dunia tiba-tiba berubah baik, tetapi karena kita berhenti memaksakan kehendak pada dunia. Kita berhenti berharap dunia berjalan sesuai keinginan kita. Kita menerima bahwa hidup adalah campuran antara apa yang bisa kita atur dan apa yang harus kita biarkan. Dan dari sana, lahirlah ketenangan yang tidak mudah diganggu. Sebab pada akhirnya, salah satu bentuk kebijaksanaan tertinggi adalah mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan. Kapan harus maju dan kapan harus berhenti. Kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dan stoikisme mengajarkan bahwa perbedaan itu hanya bisa dikenali jika kita tahu batas antara kendali dan ketidakmampuan untuk mengendalikan. Di titik itulah slogan kita menemukan maknanya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena pikiran yang diarahkan pada hal-hal yang bisa dikendalikan akan menemukan ketenangan. Sementara pikiran yang terpaku pada hal-hal di luar kendali akan menemukan kegelisahan. Ketenangan adalah pilihan, dan pilihan itu dimulai ketika kita mampu melihat batas dengan jelas. Ini bisa aku kendalikan, itu tidak. Yang menjadi milikku akan kuatur. Yang bukan milikku akan kulepaskan. Disitulah kebebasan sejati bermula. Ada masa ketika kita merasa ingin menjauh dari semua orang, bukan karena kita membenci mereka, tapi karena kita merasa tidak mampu lagi menghadapi emosi yang datang dari interaksi tersebut.
Kita merasa rapuh, mudah tersinggung, dan mudah terseret oleh kata-kata atau sikap orang lain. Dan pada saat itu, paling mudah memang untuk menarik diri, menutup pintu. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, apakah menjauh selalu merupakan solusi terbaik? Apakah diam berarti kita sudah menang atas emosi kita? Atau justru kita hanya memindahkan masalah tanpa pernah benar-benar menyelesaikannya? Stoikisme menawarkan pendekatan yang berbeda, bukan dengan melarikan diri dari emosi, tetapi dengan belajar mengelolanya tanpa harus memutus hubungan, tanpa harus menghilang, tanpa harus menjauh. Karena pada akhirnya, kekuatan bukan tentang menghindari dunia luar, tetapi tentang mampu tetap tenang, meski dunia itu menantang kita. Mengelola emosi bukan berarti mematikan perasaan. Banyak orang salah paham pada stoikisme, seolah menjadi stoik berarti menjadi batu yang tidak merasakan apapun. Padahal stoikisme bukan tentang membuang emosi, melainkan memahami bagaimana emosi bekerja, dan memastikan bahwa emosi itu tidak mengambil alih kendali hidup kita. Emosi itu seperti tamu, ia datang, memberi pesan, lalu pergi. Ia tidak seharusnya menjadi penguasa di dalam rumah pikiran kita. Dan tugas kita adalah memastikan tamu itu tidak menetap terlalu lama atau membuat kekacauan di dalamnya. Mengelola emosi berarti menyadari apa yang kita rasakan tanpa langsung bereaksi. Kita memberi diri kita ruang untuk memproses, ruang untuk bernapas, ruang untuk bertanya pada diri sendiri sebelum bereaksi. Banyak kekacauan dalam hidup sebenarnya tidak berasal dari situasi itu sendiri, tetapi dari respon kita yang terlalu terburu-buru. Ketika seseorang bersikap menyakitkan, spontan kita ingin membalas. Ketika seseorang mengabaikan kita, spontan kita merasa tidak berharga. Ketika seseorang bicara dengan nada tinggi, spontan kita ingin menunjukkan siapa yang lebih kuat. Padahal, reaksi seperti itu adalah bukti bahwa kendali masih berada di luar diri kita. Sebaliknya, ketika kita mampu tetap hadir, tetap tenang, tetap sadar akan apa yang kita rasakan tanpa harus meninggalkan situasi, situlah kita mulai menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Bayangkan, seseorang berkata hal yang membuatmu terluka. Biasanya, kita langsung terseret emosi dan merespons dengan impul. Tetapi jika kita belajar mengelola emosi, kita tidak membiarkan kata itu masuk terlalu dalam. Kita tidak menanggapi dengan kemarahan. Kita tidak membiarkan narasi negatif menguasai pikiran kita. Kita hanya menyadari, aku merasa tidak nyaman. Lalu kita memilih respon yang mencerminkan siapa diri kita, bukan siapa mereka. Itu bukan kelemahan. Itu kekuatan untuk tetap menguasai diri ketika situasi mendorong kita untuk meledak. Mengelola emosi juga berarti berhenti mengandalkan pelarian emosional. Kita sering berpikir bahwa ketenangan akan muncul ketika kita menjauh. Padahal, ketenangan sejati hanya muncul ketika kita bisa menghadapi dunia tanpa kehilangan pusat diri. Menarik diri hanya bekerja sementara. Begitu kita kembali berinteraksi, pola lama muncul lagi. Tapi jika kita melatih emosi saat kita tetap hadir, tetap terlibat, tetap membuka diri, ketenangan itu akan mengikuti kita kemanapun. Ada sebuah prinsip stoik yang sangat penting, yang mengganggumu bukan kejadian itu sendiri, tetapi pendapatmu tentang kejadian itu. Dengan kata lain, seringkali emosi kita berasal dari interpretasi yang kita buat sendiri. Kita merasa ditolak, padahal belum tentu. Kita merasa diserang, padahal mungkin hanya persepsi kita. Kita merasa tidak dihargai, padahal mungkin itu hanya asumsi yang kita bangun dari ketakutan lama. Dengan mengelola emosi, kita belajar memisahkan fakta dan interpretasi. Kita memberi kesempatan pada diri kita untuk melihat sesuatu lebih jernih. Dan dari kejernihan itu, lahirlah kebijaksanaan. Mengelola emosi tanpa harus menarik diri, berarti mempraktikkan ketenangan bahkan ketika hati sedang bergolak. Ini bukan soal menjadi kuat di luar, tapi kuat di dalam. Bukan soal menunjukkan bahwa kita tidak peduli, tapi menunjukkan bahwa kita tidak dikuasai. Itu artinya ketika seseorang membuat kita marah, kita tidak membalas dengan kemarahan. Kita membalas dengan kejernihan. Itu artinya ketika seseorang bersikap dingin, kita tidak panik. Kita tetap hangat sesuai batas yang sehat. Itu artinya ketika seseorang tidak menghargai kita, kita tidak merendahkan diri. Kita berdiri tegak, tetap menghormati diri sendiri. Dan yang menarik adalah, ketika kita mengelola emosi dengan cara ini, banyak orang tiba-tiba berubah sikap terhadap kita. Mereka bingung, karena kita tidak lagi reaktif. Mereka tidak bisa lagi memancing emosi kita. Mereka tidak bisa lagi mengendalikan respon kita. Dan pada akhirnya, mereka tidak bisa memprediksi langkah kita. Ketidakpastian itu adalah bentuk kekuatan yang halus, namun nyata.
Tapi ingat, tujuan kita bukan membuat orang lain terkejut atau bingung. Tujuan kita adalah menemukan diri, menemukan kedamaian yang tidak ditentukan oleh siapapun, menemukan ruang batin yang tidak tergoyahkan oleh ucapan siapapun, dan untuk mencapainya, kita tidak perlu menjauh. Kita hanya perlu belajar mengelola apa yang terjadi di dalam diri, bukan menghilang dari apa yang terjadi di luar. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan terbesar bukan datang dari kesendirian, tetapi dari kemampuan membawa ketenangan itu ke tengah keramaian. Tidak peduli bagaimana dunia memperlakukan kita, kita tetap memiliki pilihan untuk merespons dengan bijak. Tidak peduli bagaimana situasi berkembang, kita tetap bisa berdiri di tengahnya, tanpa kehilangan arah pada akhirnya. Mengelola emosi adalah bentuk tertinggi dari kebebasan, karena orang lain tidak lagi menguasai kita. Situasi tidak lagi mengatur batin kita, dan dunia luar tidak lagi menentukan nilai kita. Inilah makna dari slogan kita. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan salah satu cara terkuat untuk mencapainya adalah ini, tetap hadir, tetap sadar, tetap tenang tanpa harus menarik diri. Di antara banyak bentuk kekuatan yang kita kenal, suara lantang, sikap keras, atau tindakan yang agresif, ada satu bentuk kekuatan yang sering diremehkan. Ketenangan. Orang sering mengira bahwa kekuatan itu harus terlihat, harus terdengar, harus terasa dominan. Padahal, salah satu kekuatan paling tajam dan paling sulit ditandingi justru adalah kemampuan untuk tetap tenang ketika keadaan mengajak kita untuk bereaksi. Ketenangan bukan kelemahan. Ketenangan adalah bukti bahwa kita memegang kendali. Ketika seseorang bisa membuat kita marah, berarti mereka berhasil menyentuh tombol yang kita biarkan terbuka. Ketika seseorang bisa membuat kita bereaksi berlebihan, berarti mereka berhasil mengambil alih kendali batin kita. Dan ketika seseorang bisa membuat kita panik, cemas, atau takut, berarti kita memberikan ruang bagi emosi untuk memimpin. Tapi ketika kita tetap tenang, semua itu berhenti. Tidak ada tombol yang bisa disentuh. Tidak ada reaksi yang bisa dipancing. Tidak ada energi yang bisa dicuri dari kita. Ketenangan adalah dinding tak terlihat yang melindungi kita tanpa harus mengeluarkan suara. Stoikisme mengajarkan bahwa respon tenang bukan berarti kita tidak merasakan apa-apa. Justru sebaliknya. Respon tenang muncul ketika kita cukup sadar dengan apa yang kita rasakan, lalu memilih untuk tidak dikuasai olehnya. Kita merasakan gelombang, tapi tidak tenggelam di dalamnya. Kita melihat provokasi, tapi tidak membakar diri sendiri untuk menanggapinya. Dan justru disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Kemampuan untuk memilih. Orang yang tenang bukan orang yang tidak punya emosi. Orang yang tenang adalah orang yang sudah mengenali emosinya, kemudian menempatkannya di kursi penumpang, bukan di kursi pengemudi. Bayangkan, seseorang memprovokasimu, kata-katanya pedas, reaksinya sengaja dibuat untuk memancing amarahmu. Jika kamu terpancing, mereka berhasil. Jika kamu membalas, mereka menang. Jika kamu bereaksi berlebihan, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi, ketika kamu hanya melihatnya dengan tatapan yang stabil, tanpa marah, tanpa gelisah, tanpa gerak tiba-tiba, kamu mematahkan seluruh permainan mereka. Itulah mengapa respon tenang terasa begitu mengejutkan bagi banyak orang. Mereka tidak bisa menebak apa yang kamu pikirkan. Mereka tidak tahu bagaimana mempengaruhimu. Mereka tidak tahu apakah kamu peduli atau tidak. Dari luar, ketenangan terlihat sederhana. Tapi di dalam, itu adalah bentuk disiplin, kekuatan mental, dan kejernihan pikiran yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah belajar mengendalikan dirinya. Respon tenang juga membuat kita tidak terjebak dalam drama yang tidak perlu. Banyak masalah dalam hidup sebenarnya bukan berasal dari situasi itu sendiri, tetapi dari reaksi emosional yang meledak-ledak. Orang sering memperbesar masalah kecil hanya karena mereka tidak bisa menahan diri. Mereka mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakan, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, dan akhirnya menyesal setelah semuanya terlanjur terjadi. Tapi ketika kita merespons dengan tenang, kita menghentikan kemungkinan terburuk itu. Kita memberi ruang pada diri untuk berpikir jernih. Kita memberi waktu bagi emosi untuk mereda. Kita memastikan bahwa tindakan kita adalah pilihan sadar, bukan pelarian atau ledakan spontan. Ketenangan juga membuat orang menghormati kita, meskipun mereka tidak mengatakannya. Orang secara naluriah menghargai seseorang yang tidak mudah goyah. Ketika kita tetap tenang di situasi sulit, kita memancarkan otoritas batin. Kita menunjukkan bahwa kita tidak mudah dikendalikan. Kita menunjukkan bahwa kita punya standar untuk cara kita merespons dunia. Dan menariknya, ketenangan seringkali membuat orang lain mengurangi batas mereka sendiri. Ketika kita tidak membalas api dengan api, api itu meredup.
Ketika kita tidak menanggapi drama, drama itu kehilangan penontonnya. Ketika kita tidak terlibat dalam perang emosi, perang itu berhenti dengan sendirinya. Inilah kekuatan ketenangan. Ia bukan hanya melindungi diri kita, tetapi juga mempengaruhi dinamika di luar diri kita. Kita juga perlu memahami bahwa ketenangan bukan kepura-puraan, bukan menahan marah sambil menyimpannya dalam hati. Ketenangan sejati lahir dari pemahaman. Kita tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Kita tahu mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Kita tahu bahwa tidak semua hal layak mendapat reaksi dari kita. Kita tahu bahwa tidak semua orang pantas mendapat bagian dari energi kita. Saat kita mencapai titik itu, respon tenang bukan lagi sesuatu yang dipaksakan. Ia menjadi bagian dari diri kita. Ia menjadi cara kita berjalan, berbicara, menyikapi dunia. Ia menjadi bahasa tubuh yang tidak perlu dijelaskan. Dan di zaman di mana semua orang mudah reaktif, mudah tersinggung, mudah meledak, ketenangan menjadi sesuatu yang langka. Dan sesuatu yang langka selalu bernilai tinggi. Respon tenang juga menciptakan jarak emosional yang sehat. Kita tidak lagi membiarkan kata-kata orang langsung masuk ke hati. Kita tidak lagi membiarkan tindakan orang menentukan perasaan kita. Kita tidak lagi menjadi cermin bagi provokasi mereka. Kita menjadi individu yang mandiri secara emosional dan itu adalah bentuk kebebasan tertinggi. Pada akhirnya, kekuatan bukan berasal dari seberapa keras kita berbicara, tetapi dari seberapa baik kita menguasai diri. Ketika dunia mencoba menarik, kita keluar dari keseimbangan. Kekuatan bukan berasal dari kemampuan untuk melawan, tetapi dari kemampuan untuk tidak terguncang. Dan ketenangan bukan sesuatu yang pasif. Ia aktif, ia sengaja. Inilah esensi dari slogan kita. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketika pikiran tenang, respon kita menjadi kuat. Dan ketika respon kita kuat, tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan kita. Dalam hidup, kita sering mendengar bahwa ketenangan datang dari lingkungan yang tenang, dari orang-orang yang sopan, dari situasi yang stabil, dari keadaan yang berjalan sesuai rencana. Tapi stoikisme justru mengajarkan sesuatu yang berlawanan. Ketenangan sejati bukan berasal dari luar, melainkan dari benteng yang kita bangun di dalam diri, sebuah benteng yang tidak bisa ditembus oleh kata-kata orang lain, tindakan orang lain, atau perubahan dunia. Benteng itu disebut inner citadel, ketidaktergoyahan batin. Istilah ini bukan metafora kosong. Ia adalah prinsip paling serius dalam stoikisme, yang mengatakan bahwa setiap manusia punya ruang batin yang hanya bisa diakses oleh dirinya sendiri. Ruang yang tidak bisa dijajah oleh pendapat orang, tidak bisa diguncang oleh situasi, dan tidak bisa dipengaruhi oleh badai emosi. Ruang itu adalah pusat kendali diri, dan siapapun yang mampu membangunnya akan hidup dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Masalahnya, kebanyakan dari kita hidup dengan pintu batin yang terbuka lebar. Orang lain bisa masuk kapanpun mereka ingin. Ucapan kecil bisa merobohkan perasaan kita. Sikap orang lain bisa mengatur suasana hati kita. Perubahan kecil dalam interaksi bisa membuat pikiran kita berputar tanpa henti, tanpa disadari. Kita hidup dengan benteng yang rapuh, benteng yang roboh. Ketika dunia mengetuknya sedikit saja, melatih ketidaktergoyahan. Batin berarti belajar menutup pintu itu. Bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak layak masuk ke dalam. Kita tetap melihat dunia, tetap berinteraksi, tetap peduli, tetapi kita tidak membiarkan dunia campur tangan dalam wilayah batin yang paling dalam. Dan itu membutuhkan latihan. Ketenangan bukan bakat. Ia adalah keterampilan. Keterampilan untuk tetap utuh ketika keadaan tidak berpihak. Keterampilan untuk tetap jernih ketika emosi mencoba mengambil alih. Keterampilan untuk tetap kuat ketika orang lain tidak memahami kita. Latihan pertama dalam membangun inner citadel adalah kesadaran bahwa kita selalu punya pilihan dalam cara merespons. Dunia boleh ribut, tetapi kita tidak harus ikut ribut. Orang boleh berubah sikap, tetapi kita tidak harus kehilangan keseimbangan. Situasi boleh tidak pasti, tetapi kita tidak harus menyerah pada kepanikan. Kita memilih, dan pilihan itulah yang memperkuat benteng kita. Seringkali kita kehilangan ketenangan bukan karena dunia terlalu sulit, tetapi karena kita terlalu mudah memberikan izin bagi dunia untuk masuk. Kita terlalu cepat menganggap komentar seseorang sebagai serangan, terlalu cepat menganggap perubahan sikap sebagai ancaman, terlalu cepat memaknai kejadian sebagai tanda bahwa kita tidak cukup. Pada semua interpretasi itu lahir dari batin yang belum dilatih. Inner citadel mengajarkan kita untuk memeriksa pikiran sebelum mempercayainya, untuk melihat situasi sebelum menilainya, untuk bertanya kepada diri sendiri,
apakah ini benar-benar penting, atau hanya pikiran liar yang sedang bermain. Ketika kita mulai membangun benteng batin, kita mulai memahami bahwa tidak semua hal layak mendapat respons emosional. Tidak semua hal layak membuat kita gelisah. Tidak semua orang layak diberi akses ke dalam diri kita. Mulai dari sini, kita mulai menyeleksi apa saja yang kita izinkan untuk mempengaruhi batin, dan seiring waktu, kita mulai merasakan perubahan halus namun kuat. Sesuatu yang dulu membuat kita marah, kini hanya terasa sebagai angin lewat. Sesuatu yang dulu membuat kita cemas, kini hanya terasa sebagai informasi. Sesuatu yang dulu membuat kita terluka, kini tidak lagi punya kekuasaan. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kita berubah lebih kuat, lebih tenang, lebih kokoh. Latihan berikutnya adalah menerima bahwa kehidupan selalu membawa ketidakpastian. Inner Citadel bukan benteng untuk menghindari masalah, tetapi benteng untuk tetap kuat di tengah masalah. Stoikisme tidak pernah menjanjikan bahwa hidup akan mudah. Ia hanya mengajarkan bahwa kita bisa menjadi lebih kuat daripada kesulitan itu sendiri. Ketika hal buruk terjadi, kita tidak bertanya, "Mengapa ini menimpaku?" Kita bertanya, "Apa yang bisa kulakukan meski ini terjadi?" Sikap ini bukan sekadar kebijaksanaan, tetapi sumber kekuatan yang membuat kita tidak mudah runtuh. Inner Citadel juga berarti menghargai diri sendiri tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Kita tidak membangun harga diri di atas situasi luar yang rapuh. Kita membangunnya berdasarkan nilai-nilai dan prinsip yang kita pegang. Ketika seseorang meremehkan kita, benteng itu melindungi kita dari luka. Ketika seseorang mengabaikan kita, benteng itu mencegah kita kehilangan arah. Ketika seseorang pergi, benteng itu membuat kita tetap berdiri. Bukan karena kita kebal rasa, tetapi karena kita memiliki dasar yang kokoh. Dan pada akhirnya, Inner Citadel membuat kita tidak lagi menjadi korban dunia luar. Kita tidak lagi dikuasai oleh perilaku orang lain. Kita tidak lagi tarimbang-ambing oleh situasi. Kita memegang kendali atas batin kita sendiri. Sebuah kekuatan yang jauh lebih besar daripada mencoba mengendalikan dunia. Membangun benteng batin juga berarti menerima kenyataan apa adanya. Bukan sebagai bentuk kepasrahan, tetapi sebagai bentuk kejernihan. Kita tidak menolak keadaan. Kita tidak mengutuk kenyataan. Kita hanya memilih untuk tetap teguh, meski kenyataan tidak seperti yang kita harapkan. Di titik itu, ketidaktergoyahan batin menemukan bentuknya yang utuh. Ketenangan yang tidak memerlukan persetujuan siapapun. Kekuatan yang tidak bergantung pada keadaan apapun. Dan kebebasan yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Itulah makna terdalam dari slogan kita. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketika pikiranmu sudah menemukan rumahnya sebuah benteng kokoh di dalam dirimu, sendiri tidak ada lagi badai yang bisa menggulingkanmu. Tidak ada lagi kata yang bisa menggoyahkanmu. Tidak ada lagi perubahan yang bisa meruntuhkanmu. Ketenanganmu tidak datang dari dunia. Ketenanganmu berasal dari benteng yang kamu bangun. Dan itu sepenuhnya milikmu. Ada satu keterampilan mental yang jarang kita sadari, tetapi sebenarnya menentukan apakah hidup kita terasa ringan atau justru melelahkan. Kemampuan untuk mengamati tanpa menyerap. Kedengarannya sederhana, tetapi jika dipraktikkan ia bisa menjadi perbedaan antara hari yang damai dengan hari yang penuh kekacauan batin. Sebagian besar kegelisahan kita lahir bukan dari apa yang terjadi, tetapi dari kebiasaan menyerap semuanya. Kita menyerap kata-kata orang, menyerap emosi orang, menyerap drama orang, bahkan menyerap beban yang sebenarnya bukan milik kita. Tanpa sadar, kita menjadikan pikiran sebagai spons yang menampung semuanya baik, yang perlu maupun yang sama sekali tidak penting. Dan ketika spons itu penuh, kita merasa berat. Kita merasa kehilangan ruang untuk diri sendiri. Kita merasa kelelahan tanpa alasan yang jelas. Stoikisme mengajarkan bahwa kunci ketenangan bukanlah menjauh dari dunia, tetapi mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Dengan menjadi pengamat yang jernih, bukan wadah yang menampung semuanya. Kita hadir, tetapi tidak hanyut. Kita melihat, tetapi tidak larut. Kita mendengar, tetapi tidak membiarkan suara-suara itu meresap sampai inti diri kita. Ada perbedaan besar antara memahami situasi dan menyerap energi situasi itu. Ketika kita hanya mengamati, kita tetap tenang. Tetapi ketika kita menyerap, kita mulai merasa bahwa masalah orang lain adalah masalah kita. Emosi orang lain adalah emosi kita. Dan kekacauan orang lain wajib kita atasi. Padahal tidak. Tidak semua kesedihan perlu kamu ikut sedihkan. Tidak semua kemarahan perlu kamu ikut marahkan. Tidak semua kegelisahan perlu kamu jadikan beban di dadamu. Mengamati berarti memahami bahwa dunia akan tetap bergerak dengan segala warnanya. Ada yang marah, ada yang sedih,
ada yang tidak adil, ada yang kasar, ada yang tergesa-gesa. Tetapi kamu tidak harus masuk ke arus itu. Kamu bisa berdiri di tepi, melihat alirannya, dan tetap menjaga kejernihan pikiranmu. Mengamati juga berarti menerima bahwa emosi orang lain adalah tanggung jawab mereka. Tugasmu bukan menyerap, tetapi memahami batas. Jika seseorang datang dengan amarah, kamu tidak wajib ikut terbakar. Jika seseorang datang dengan kecemasan, kamu tidak wajib ikut panik. Jika seseorang datang dengan luka, kamu bisa berempati, tetapi tidak harus memindahkan luka itu ke dalam dirimu. Justru, di titik itulah kamu bisa membantu lebih baik ketika batinmu tetap tenang. Salah satu alasan kita sering menyerap segalanya adalah karena kita terbiasa hidup reaktif. Kita mendengar nada bicara tertentu, langsung tersinggung. Kita melihat ekspresi tertentu, langsung khawatir. Kita mendengar perubahan sikap seseorang, langsung merasa ada masalah. Padahal, semua itu hanyalah interpretasi spontan yang tidak selalu benar. Mengamati berarti menunda reaksi, melihat lebih dalam. Bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar tentangku? Apakah aku perlu membawa ini masuk ke dalam diriku? Apakah ini pantas mengganggu ketenanganku? Ketika pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kebiasaan, sesuatu yang indah mulai terjadi. Kita tidak lagi mudah goyah. Kita tidak lagi mudah terbawa situasi. Kita tidak lagi menjadi cermin yang memantulkan emosi orang lain. Kita menjadi individu yang tetap utuh, bahkan ketika lingkungan tidak stabil. Inilah bentuk kedewasaan emosional yang sering orang cari, tetapi jarang dipahami cara mencapainya. Kemampuan untuk hadir tanpa menyerap. Mengamati juga membantu kita lebih jernih, melihat realitas. Ketika kita tidak terbawa emosi, kita bisa melihat situasi sebagaimana adanya, bukan sebagaimana perasaan kita menceritakannya. Kita bisa membedakan mana yang fakta, mana yang asumsi, mana yang penting, mana yang sekadar gangguan, mana yang perlu ditindaklanjuti, mana yang bisa dilepas begitu saja. Dan pelepasan itu, kemampuan untuk tidak mengikat diri pada hal-hal yang tidak penting, adalah salah satu bentuk kebebasan terbesar dalam hidup. Kebebasan batin yang membuat kita tidak tertarik menanggung beban yang bukan milik kita. Bayangkan jika sepanjang hari kamu hanya mengamati tanpa menyerap. Ketika seseorang bersikap dingin, kamu tidak langsung menyangka mereka tidak suka padamu. Ketika seseorang tampak tergesa-gesa, kamu tidak mengira bahwa kamu sedang mengganggu. Ketika seseorang menjawab singkat, kamu tidak menganggap itu sebagai penolakan. Kamu hanya melihat apa yang ada, bukan apa yang kamu takutkan. Energi hidupmu akan terasa jauh lebih ringan. Dan kemampuan mengamati ini bukan tentang menjadi acuh. Justru sebaliknya. Kamu lebih hadir, lebih sadar, dan lebih bijak. Kamu tidak bereaksi dengan emosi yang terkuras, tetapi merespons dengan pikiran yang jernih. Kamu tidak kehilangan diri sendiri di dalam arus dunia, tetapi tetap menjadi jangkar yang stabil. Mengamati berarti kamu memperlakukan pikiranmu seperti langit, luas, tenang, dan tidak perlu kacau, hanya karena ada awan lewat. Awan itu bisa berupa komentar negatif, sikap orang yang tidak konsisten, atau drama kecil yang tidak penting. Awan datang dan pergi. Langit tetap langit. Begitu pula batinmu. Ketika kamu berhasil menjadi pengamat, kamu menyadari bahwa banyak hal yang selama ini kamu serap, sebenarnya tidak pernah layak masuk ke dalam dirimu. Banyak hal yang selama ini membuatmu gelisah, sebenarnya hanya debu kecil yang semestinya dibiarkan lewat. Banyak beban yang selama ini kamu pikul sebenarnya bisa kamu letakkan sejak lama. Karena tugasmu bukan menyerap. Tugasmu adalah mengamati. Tugasmu adalah menjaga ruang batin itu tetap bersih, tetap jernih, tetap menjadi tempat paling aman yang kamu miliki. Inilah salah satu jalan menuju ketenangan. Kemampuan untuk menyaksikan dunia tanpa terbenam di dalamnya. Kemampuan untuk merasakan tanpa harus memikul. Kemampuan untuk memahami tanpa harus kehilangan diri. Arahkan pikiranmu. Biarkan dunia bergerak. Biarkan emosinya lewat. Kamu hanya perlu mengamati dan tetap menjadi dirimu sendiri. Disitulah ketenanganmu tinggal. Banyak orang mengira bahwa cara terbaik untuk menjaga ketenangan adalah dengan menjauh. Menjauh dari orang, menjauh dari konflik, menjauh dari situasi yang memicu emosi. Seolah-olah jarak fisik atau jarak sosial otomatis membuat hati lebih tenang. Padahal, tidak selalu begitu. Kamu bisa berada jauh dari seseorang, tetapi tetap memikirkan mereka setiap hari. Kamu bisa memutus komunikasi, tetapi tidak bisa memutus pikiranmu sendiri. Kamu bisa mengambil langkah 1000, tetapi tetap membawa seluruh drama itu ke dalam batinmu. Itulah sebabnya stoikisme tidak pernah menekankan tentang menjauh. Stoikisme menekankan tentang disiplin berpikir. Karena ketenangan bukan tercipta dari jarak, tetapi dari cara kita mengolah pikiran. Jarak
bisa menghindarkan tubuh. Tetapi hanya pikiran yang bisa menyelamatkan batin. Banyak orang bangga karena bisa nomor kontak, bisa pergi, bisa memblokir, bisa mundur dari situasi. Padahal yang lebih penting bukan apakah kamu mundur atau tidak, tetapi apa yang terjadi di dalam kepalamu setelah kamu mundur. Apakah pikirannya ikut tenang atau justru makin bising? Disiplin berpikir berarti kamu tidak membiarkan pikiran liar memimpin. Kamu tidak membiarkan narasi yang belum tentu benar mengambil alih. Kamu tidak membiarkan kecemasan berimajinasi liar tentang apa yang orang lain lakukan atau pikirkan. Kamu tidak membiarkan kepala menjadi panggung drama yang kamu ciptakan sendiri. Seseorang yang disiplin dalam berpikir bisa tetap tenang, bahkan ketika situasi sulit. Mereka mungkin masih berada di tengah keramaian, di tengah konflik, atau di tengah dinamika hubungan yang rumit, tetapi pikiran mereka tetap jernih. Sebaliknya, orang yang tidak disiplin dalam berpikir akan tetap gelisah, meskipun mereka sudah melarikan diri jauh dari sumber masalah. Jadi pertanyaannya bukan, sudahkah aku menjauh? Tetapi, sudahkah aku merapikan pikiranku? Disiplin berpikir juga berarti kamu memilih apa yang pantas mendapat ruang di pikiranmu. Kamu tidak membiarkan setiap ucapan orang menyusup dan tinggal di sana. Kamu tidak membiarkan setiap sikap orang ditafsirkan sesuka hati oleh emosimu. Kamu tidak mengizinkan hal-hal sepele menetap dan mengganggu ketenangan yang sudah kamu bangun. Disiplin berpikir itu seperti penjaga gerbang. Ada pikiran yang boleh masuk, ada yang ditolak, ada yang layak direnungkan, ada yang dilepas begitu saja, ada yang penting untuk hidupmu, ada yang hanya membuatmu tenggelam dalam overthinking yang tidak berguna. Tanpa disiplin berpikir, pikiranmu ibarat rumah yang pintunya selalu terbuka. Apapun bisa masuk. Ketakutan, asumsi, imajinasi negatif, pikiran-pikiran pesimis. Dan setelah masuk, semua itu menggah sekeke ruangan batinmu. Tetapi ketika kamu disiplin dalam berpikir, kamu menjadi tuan rumah. Kamu memilih siapa yang boleh masuk. Kamu memilih apa yang boleh tinggal. Kamu memilih apa yang harus dilepas di depan pintu. Disiplin berpikir bukan berarti memaksa diri untuk selalu positif, bukan menolak emosi, bukan membohongi diri. Disiplin berpikir berarti melihat pikiran apa adanya, lalu memilih mana yang kamu layani dan mana yang kamu abaikan. Misalnya, ketika seseorang diam padamu, pikiranmu mungkin berkata, dia tidak peduli lagi. Tapi, pikiran itu belum tentu benar. Orang disiplin dalam berpikir akan menahan diri. Tidak langsung percaya pada narasi emosional itu. Mereka akan berkata pada diri sendiri, ini hanya pikiran, belum tentu realitas. Aku tidak akan membiarkannya mengambil alih. Di titik itulah ketenangan muncul. Bukan dari kabur, tetapi dari kontrol. Disiplin berpikir juga membuatmu tidak mudah terseret ke dalam ketakutan masa depan atau penyesalan masa lalu. Ia menjaga pikiran tetap berada di tempat yang seharusnya. Saat ini, banyak kegelisahan yang kamu rasakan sebenarnya terjadi bukan di dunia nyata, tetapi di kepalamu sendiri, ruang imajinasi yang kamu biarkan berkembang liar. Dengan disiplin berpikir, kamu mengembalikan pikiranmu ke realitas. Inilah sebabnya banyak orang menghilang dari seseorang, tapi tetap merasa terikat. Mereka menjauh, tapi pikiran mereka tidak disiplin. Mereka memblokir, tapi hati mereka masih sibuk menafsirkan segala kemungkinan. Mereka mendiamkan seseorang, tapi batin mereka masih ribut dengan pertanyaan dan asumsi. Mereka menjauh, tetapi tidak lebih tenang. Karena ketenangan bukan terletak pada jarak, tetapi pada cara kamu mengarahkan pikiranmu. Disiplin berpikir juga membebaskanmu dari kebutuhan untuk mengontrol orang lain. Kamu berhenti menuntut mereka berubah. Kamu berhenti menunggu mereka memberi jawaban. Kamu berhenti berharap mereka bertindak sesuai ekspektasimu. Kamu hanya fokus pada apa yang bisa kamu kontrol, interpretasimu, reaksimu, pemikiranmu. Dan ketika kamu hanya fokus pada pikiranmu sendiri, semua hal lain menjadi lebih ringan. Kamu tidak lagi memaksakan dunia untuk beradaptasi dengan emosimu. Kamu menyesuaikan pikiranmu agar tidak bergantung pada dunia. Di sana, kamu menemukan stabilitas. Dan ketika stabilitas itu muncul dari dalam dirimu sendiri, bukan dari perhatian orang lain, bukan dari jarak, bukan dari manipulasi, bukan dari permainan psikologis, ketenangan itu menjadi tahan lama. Ia tidak mudah goyah. Ia tidak bisa dicuri. Ia menjadi bagian dari dirimu. Inilah inti dari disiplin berpikir. Membangun ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Ketenangan yang dibangun bukan oleh jarak, tetapi oleh kejernihan. Ketenangan yang tidak datang dari menghindar, tetapi dari menguasai diri. Arahkan pikiranmu. Beri batas pada apa yang kamu izinkan hidup di dalam dirimu. Karena pada akhirnya,
Ketenangan bukan tentang seberapa jauh kamu menjauh, tetapi seberapa dalam kamu mengendalikan pikiranmu. Ada satu kesalahan yang sering kita lakukan ketika ingin memulihkan diri dari hubungan yang rumit, situasi yang melelahkan, atau seseorang yang terlalu besar pengaruhnya dalam hidup kita. Kita ingin semuanya selesai sekaligus. Kita ingin berhenti peduli dalam sehari. Kita ingin berhenti memikirkan dalam semalam. Kita ingin berhenti merasa terikat dalam sekejap. Dan ketika itu tidak terjadi, kita menyalahkan diri sendiri. Seolah-olah ada yang salah dengan kita. Padahal, tidak ada yang salah. Hanya saja, manusia tidak bekerja seperti itu. Batin tidak bisa dimatikan dengan satu tombol. Ikatan emosional tidak bisa diputus hanya dengan keputusan logis. Keterikatan terhadap seseorang, sebuah cerita, atau sebuah memori, semuanya diciptakan secara perlahan. Maka melepaskannya pun harus secara perlahan. Stoikisme memahami hal ini dengan sangat jelas. Ketenangan itu dibangun, bukan diambil paksa. Pelepasan itu dilatih, bukan dipaksakan. Dan mengurangi keterlibatan emosional bukan tentang menghilangkan perasaan, tetapi mengurangi intensitasnya sedikit demi sedikit. Mengurangi secara bertahap, berarti kamu memberi ruang bagi dirimu untuk menjadi manusia bukan mesin yang bisa mematikan rasa. Kamu mengakui bahwa kamu masih peduli, tetapi kamu memilih untuk tidak membiarkan kepedulian itu menguasai hidupmu. Kamu mengakui bahwa kamu masih punya emosi, tetapi kamu tidak lagi membiarkan emosi itu menjadi kompas satu-satunya. Mengurangi keterlibatan emosional bukan tentang membuang hati, tetapi tentang mengajari hati untuk tidak lagi melompat pada setiap getaran kecil. Ini dimulai dari hal sederhana. Kamu mulai menyadari kapan emosimu berlebihan. Kamu mulai mengenali situasi mana yang membuatmu mudah terseret. Kamu mulai memperhatikan pikiran apa yang membuat dadamu terasa berat. Dari sana, kamu tidak harus langsung menghilangkannya. Cukup kamu kurangi kekuatannya. Misalnya, kamu terbiasa menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan seseorang tentang apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan, atau mengapa mereka bersikap tertentu. Mengurangi secara bertahap berarti kamu mulai menyadari kapan pikiran itu muncul, lalu perlahan memindahkan fokusmu. Mungkin awalnya kamu hanya bisa mengalihkan perhatian selama 5 menit, besok 10 menit, lusa setengah jam. Lalu kamu tidak lagi terjebak di dalam lingkaran pikiran itu, seperti dulu. Atau mungkin kamu sangat mudah tersentuh oleh sikap orang lain. Sedikit berubah, kamu langsung gelisah. Sedikit dingin, kamu langsung menyalahkan diri sendiri. Mengurangi keterlibatan emosional berarti kamu belajar untuk memberi jeda. Tidak semua sikap orang harus diartikan. Tidak semua perubahan perilaku berarti tentang diri saya. Jeda kecil ini yang mungkin hanya beberapa detik adalah awal dari kebebasan. Bertahap bukan berarti lambat. Bertahap berarti realistis. Kamu memindahkan pusat hidupmu dari orang lain, kembali kepada dirimu sendiri. Tapi kamu melakukannya dengan kaki yang stabil, bukan dengan berlari buta. Kamu melakukannya dengan kesadaran, bukan dengan pelarian. Seiring waktu, sesuatu yang menarik akan terjadi. Kamu mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu membuatmu bergejolak, kini tidak lagi mempan. Banyak hal yang dulu menguras energi, kini tidak lagi mampu menembus ketenanganmu. Banyak kata, sikap, atau situasi yang dulu memengaruhi batinmu, kini hanya lewat seperti angin. Kamu masih bisa merasakan, tetapi tidak lagi terseret. Inilah tanda bahwa keterlibatan emosionalmu sedang menurun, bukan hilang, tetapi tidak lagi mengambil alih. Kemampuan mengurangi keterlibatan emosional ini tidak membuatmu menjadi dingin. Sebaliknya, ia membuatmu lebih jernih. Kamu bisa melihat hubungan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana emosimu menggambarkannya. Kamu bisa melihat seseorang tanpa harapan berlebihan. Kamu bisa mendengar kata-kata tanpa langsung menafsirkannya terlalu jauh. Kamu bisa merasakan tanpa harus larut. Ini bukan kehilangan sensitivitas. Ini adalah mendapatkan kembali kendali. Dan ketika kamu mengurangi keterlibatan emosional secara bertahap, kamu mulai merasakan ruang di dalam dirimu terbuka kembali. Ruang yang sebelumnya penuh oleh pikiran tentang orang lain, kini kembali dihuni oleh dirimu sendiri. Ruang yang sebelumnya dipenuhi kecemasan, kini terisi oleh kejernihan. Ruang yang sebelumnya penuh turbulensi, kini terisi oleh kesadaran. Di titik ini, kamu mulai mengerti satu hal penting. Ketenangan bukan tentang berhenti merasa, tetapi berhenti membiarkan perasaan memimpin hidupmu. Banyak orang mengira bahwa menjadi tenang berarti berhenti peduli. Padahal menjadi tenang berarti peduli secukupnya. Peduli, tetapi tidak sampai kehilangan diri. Bersimpati, tetapi tidak menyakiti diri sendiri. Merasakan, tetapi tetap punya batas. Bertahap berarti kamu membangun batas itu sedikit demi sedikit.
Kamu tidak memaksa diri untuk menjadi kebal. Kamu hanya memilih untuk menjadi sadar. Setiap hari, satu langkah kecil. Satu detik tambahan di mana kamu menolak mengikuti arus emosi. Satu momen di mana kamu memilih diam daripada reaktif. Satu pilihan kecil yang membuatmu semakin stabil. Dan dari langkah-langkah kecil itulah lahir perubahan besar. Sampai akhirnya, kamu tiba di titik di mana orang lain sudah tidak lagi memiliki kuasa sebesar dulu. Kata-kata mereka tidak lagi memenuhi kepalamu. Perilaku mereka tidak lagi menggerakkan emosimu secara otomatis. Keberadaan atau ketiadaan mereka tidak lagi menentukan kualitas harimu, bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu telah belajar mengatur kadar keterlibatanmu. Inilah salah satu jalan paling realistis menuju ketenangan, melepas secara perlahan, bukan dengan paksaan, mengurangi secara sadar, bukan dengan menyangkal, mengendalikan emosi, bukan menutup hati, arahkan pikiranmu, arahkan energimu, kembalikan ruang batinmu kepada dirimu sendiri. Karena ketenangan bukan sesuatu yang datang sekaligus, ia tumbuh pelan-pelan. Seiring kamu berani mengurangi keterlibatan emosional, sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, kamu kembali menjadi dirimu yang utuh. Ada satu bentuk kekuatan yang jarang kita bicarakan, padahal sangat menentukan bagaimana orang memperlakukan kita. Kemampuan menjaga martabat dan batas tanpa harus agresif. Kita hidup di dunia yang kadang membuat kita merasa perlu membentak untuk didengar, perlu marah untuk dihargai, perlu bersikap keras untuk dihormati. Seolah-olah ketegasan hanya bisa lahir dari suara yang tinggi atau sikap yang kasar. Padahal, dalam kebijaksanaan stoik, kekuatan sejati justru terletak pada ketenangan, pada kemampuan untuk bersikap tegas tanpa melukai, pada kemampuan menetapkan batas tanpa permusuhan, pada kemampuan menjaga martabat tanpa perlu menghancurkan orang lain. Menjaga martabat bukan berarti menjadi sombong. Menjaga martabat berarti tidak mengorbankan diri demi mendapatkan penerimaan orang lain. Tidak memohon perhatian, tidak memaksa seseorang untuk melihat nilai kita, tidak menggadaikan prinsip hanya karena ingin dipilih. Dan batas yang sehat bukanlah benteng yang keras, tetapi garis yang jelas. Ini yang bisa ku terima, ini yang tidak, tanpa ancaman, tanpa drama, tanpa ledakan emosi. Sekadar ketegasan yang lahir dari rasa hormat terhadap diri sendiri. Banyak orang salah kaprah. Mereka pikir, jika tidak marah, mereka akan diperlakukan semena-mena. Jika tidak mengancam, orang akan menginjak-injak. Jika tidak berteriak, tidak ada yang mendengarkan. Tapi itu karena mereka belum pernah merasakan kualitas kekuatan yang muncul dari ketenangan. Ketika kamu tenang, kamu tidak mudah dimanipulasi. Ketika kamu tenang, kamu tidak mudah dipancing. Ketika kamu tenang, keputusanmu jelas. Ketika kamu tenang, orang mengerti bahwa kamu bukan seseorang yang bisa digerakkan oleh emosi sesaat. Agresivitas itu berisik, tapi rapuh. Ketenangan itu hening, tapi kokoh. Menjaga martabat dan batas tanpa agresivitas dimulai dari satu hal, menghargai diri sendiri. Kalau kamu masih bergantung pada validasi orang lain, kamu akan mudah tergoda untuk meninggalkan batas-batasmu. Kamu akan mudah mengorbankan martabat hanya untuk diterima. Kamu akan mudah memaafkan hal yang seharusnya tidak perlu dimaafkan, hanya karena takut kehilangan. Tapi ketika kamu menghargai dirimu sendiri, kamu tidak lagi bernegosiasi dengan batas yang menyehatkan. Kamu tidak ragu berkata tidak, meski orang lain tidak menyukainya. Kamu tidak ragu meninggalkan meja ketika harga dirimu sudah tidak lagi dihormati. Kamu mengerti bahwa rasa damai lebih berharga daripada kedekatan yang melelahkan. Sikap ini bukan agresi, ini kejernihan. Mengapa tanpa agresivitas? Karena agresi membuat kita kehilangan kendali. Ketika marah, kita mudah menghancurkan reputasi yang sedang kita bangun. Kita mudah berkata terlalu banyak, melakukan terlalu jauh, dan menyesal setelah semuanya tenang. Agresivitas mengubah batas menjadi senjata, bukan perlindungan. Dan seringkali, agresi justru menunjukkan bahwa kita tidak benar-benar kuat, kita hanya takut. Stoikisme mengajarkan bahwa ketegasan tidak perlu nada tinggi. Seseorang yang benar-benar berwibawa tidak perlu meneriakkan kehormatannya. Ia hidup dengan martabat itu, dan orang lain bisa merasakannya. Menjaga batas tanpa agresivitas juga berarti kamu tidak berusaha mengontrol orang lain. Kamu hanya mengontrol dirimu. Kamu tidak berkata, kamu harus berubah. Sebaliknya kamu berkata, ini batasku. Jika kamu melewatinya, aku akan memilih pergi. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, hanya pilihan pribadi yang jelas. Reaksi orang lain bukan urusanmu. Martabatmu, itu urusanmu. Dan bagaimana kamu merawat batinmu,
itu sepenuhnya tanggung jawabmu. Ketenangan tidak membuatmu lemah, justru ketenangan menjelaskan bahwa kamu tidak panik, tidak takut, dan tidak merasa perlu pembuktian. Orang cenderung menghormati mereka yang tidak mudah goyah. Ketika kamu berbicara dengan stabil, ketika kamu menegaskan dengan lembut tetapi jelas, ketika kamu tidak terpancing oleh nada orang lain, mereka akan merasakan batas itu. Tidak harus kamu ucapkan dengan ancaman energi, ketegasanmu sudah cukup. Menariknya, banyak konflik sebenarnya tidak perlu terjadi jika kita memiliki batas yang tenang. Ketika orang tahu di mana batasmu, mereka tidak lagi bermain-main dengan itu. Ketika orang melihat kamu tidak bereaksi secara ekstrem, mereka tidak mendapat celah untuk mengganggumu. Ketika orang tahu kamu tidak memahan-mohan hubungan, mereka akan mulai menghargai kehadiranmu, menjaga martabat dan batas. Tanpa agresi juga membantumu memfilter siapa yang layak tetap berada dalam hidupmu. Mereka yang tidak bisa menghargai batasmu akan menjauh dengan sendirinya. Dan mereka yang tetap bertahan adalah orang-orang yang bisa berada dalam hubungan yang lebih matang, lebih seimbang, dan lebih sehat. Dan bagian terpentingnya, kamu tidak perlu kehilangan ketenangan untuk mempertahankan dirimu di dunia yang sibuk mencari cara paling keras untuk menunjukkan keberanian. Sebenarnya ada bentuk keberanian yang jauh lebih mulia. Keberanian untuk tetap tenang ketika diprovokasi, tetap bermartabat ketika diremehkan, tetap jelas ketika orang lain mencoba mengaburkan batasmu. Karena pada akhirnya, martabatmu adalah cerminan dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Batasmu adalah cara kamu menjaga ruang batinmu tetap suci. Dan ketenanganmu adalah bukti bahwa kamu tidak lagi hidup dari reaksi, tetapi dari kesadaran. Arahkan pikiranmu. Pilih ketegasan yang tenang. Pilih batas yang jelas. Pilih martabat yang tidak perlu dibuktikan dengan kemarahan. Di sana, kamu akan menemukan bahwa kekuatan yang paling disegani bukanlah yang paling keras suaranya, tetapi yang paling hening dan paling stabil. Ada satu bentuk kemenangan yang tidak membutuhkan perlawanan, tidak membutuhkan konfrontasi, bahkan tidak membutuhkan sikap dingin untuk membuat orang lain sadar diri. Itu adalah kemenangan yang lahir dari ketenangan, bukan ketenangan palsu yang dipaksakan, tapi ketenangan yang dibangun dari dalam. Jika kita sampai pada titik ini, bukan karena dunia menjadi lebih baik, tetapi karena batin kita yang menjadi lebih kokoh. Dan itulah bentuk kemenangan terakhir yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Mencapai ketenangan. Seperti ini bukan berarti dunia berhenti menguji kita. Orang lain mungkin tetap bertingkah, tetap berubah-ubah, tetap memancing reaksi. Tapi justru di saat itulah, stoicisme menunjukkan kekuatannya. Kita mulai menyadari bahwa ketenangan bukan keadaan tanpa gangguan, melainkan kemampuan untuk tetap utuh. Meski dunia bergerak liar, ketenangan adalah ruang batin yang kita bangun sendiri, ruang yang tidak bisa dimasuki siapapun kecuali kita izinkan. Saat seseorang mencoba memancing emosi kita, dan kita merespons dengan kejernihan, bukan reaksi liar, mereka akan bingung. Mereka mengira kita akan meledak, tersinggung, atau mundur. Tapi kita tetap stabil. Kita tidak menutup diri, tidak menyerang balik, tidak mengemis perhatian. Kita hadir sebagai diri kita yang utuh. Dan itu jauh lebih kuat daripada diam atau menjauh. Ada momen ketika kita menyadari bahwa tujuan hidup bukan lagi mendapatkan validasi, bukan lagi memenangkan perdebatan, bukan lagi membuat seseorang mengubah sikapnya. Tujuan kita bergeser menjadi sesuatu yang lebih tenang, menjaga agar diri kita tetap berada pada jalurnya. Di titik ini, nomor kontak menjadi tidak relevan, bukan karena buruk, tapi karena kita sudah tidak lagi hidup berdasarkan reaksi terhadap orang lain. Kita tidak mengatur hidup sesuai sikap seseorang. Kita tidak mengurangi atau menambah diri berdasarkan tindakan mereka. Kita hanya berjalan dengan tenang, seolah dunia tidak lagi punya tombol untuk menyalakan atau mematikan kedamaian kita. Orang lain mungkin akan mencoba lagi. Mereka akan menguji batas. Mereka mungkin ingin melihat apakah kita benar-benar berubah atau hanya sedang berpura-pura kuat. Tapi semakin mereka mencoba, semakin mereka sadar bahwa pegangan mereka pada emosi kita sudah longgar. Mereka sudah tidak bisa mengguncang batin kita seperti dulu. Dan ketika seseorang kehilangan kemampuan itu, mereka kehilangan kekuatannya atas diri kita. Ketenangan yang seperti ini perlahan membentuk auranya sendiri. Bukan aura yang mistis, tetapi aura dari seseorang yang tahu siapa dirinya dan tidak membutuhkan dunia untuk menegaskannya. Kita menjadi pribadi yang tidak mudah terseret dalam drama, tidak mudah terpancing, dan tidak mudah diatur oleh tindakan seseorang yang bahkan mungkin tidak memikirkan dampaknya. Dan dari sanalah muncul rasa hormat, bukan karena kita menuntutnya, tapi karena kita memancarkan kualitas yang secara alami mengundang pengakuan. Namun,
Ketenangan tidak datang begitu saja. Ia adalah hasil dari letahan-letahan sebelumnya. Membedakan hal yang bisa kita kendalikan, mengarahkan fokus ke dalam, merespons dengan tenang, membangun benteng batin, mengamati tanpa menyerap, dan menjaga batas dengan wibawa. Semua itu adalah fondasi untuk kedamaian yang tidak terganggu. Dan jika fondasi ini kuat, tidak ada manusia yang bisa mengambilnya dari kita. Dalam stoicisme, para filsuf mengatakan bahwa seseorang baru benar-benar bebas ketika ia tidak lagi terikat pada apapun yang berada di luar kendalinya. Dan ketenangan seperti ini adalah wujud kebebasan itu. Kebebasan dari pendapat orang, kebebasan dari manipulasi emosional, kebebasan dari ekspektasi, kebebasan dari drama yang sebelumnya membuat kita lelah. Ketika kita sudah berada pada titik ini, kita bisa tetap berinteraksi dengan siapapun tanpa kehilangan diri. Kita bisa hadir tanpa takut terguncang. Kita bisa berkata tidak tanpa rasa bersalah, dan berkata ya tanpa rasa takut. Kita bisa memberikan kebaikan tanpa mengorbankan kesejahteraan batin. Kita menjadi pusat dari dunia kita sendiri, bukan karena ego, tapi karena kesadaran. Dan lucunya, ketika kita mencapai ketenangan yang tak dapat diganggu ini, dunia di sekitar kita ikut berubah. Bukan karena mereka berubah demi kita, tetapi karena kita tidak lagi memandang dunia dengan kacamata yang penuh luka atau ketergantungan. Kita melihat semuanya apa adanya. Kita merespons tanpa drama. Kita mengapresiasi tanpa keterikatan. Kita mencintai tanpa takut kehilangan. Dan kita menjaga diri tanpa merasa perlu menjauhkan siapapun secara berlebihan. Inilah titik di mana strategi ini menjadi lebih ampuh daripada nomor kontak. Bukan karena kita menghilang dari seseorang, tetapi karena kita hadir dengan cara yang membuat mereka tidak mampu lagi menyentuh kedamaian kita. Mereka mungkin menyangka kita menjauh, padahal kita tidak pergi kemana-mana. Kita hanya kembali pada diri sendiri dan menemukan bahwa di dalam diri ada tempat yang tidak bisa ditembus siapapun. Dan ketika seseorang tidak lagi bisa mengganggu ketenangan Anda, itulah saat Anda benar-benar menang.